Kan banyak tuh cover-cover song lagu ya kan, cover-cover lagu Mbak. Ya cuma ditulis cuma nama musisinya doang tanpa royaltinya juga nggak ada kan tahu mana. Sebenarnya kalau diurus bisa ya Mas kita ya, berarti udah bisa. Iya. Ya memang harus mendaftar, jadi gini, ini kan butuh manajemen ya. Jadi kalau mereka-mereka yang hanya mengharapkan bahwa royaltinya dikasih otomatis oleh YouTube ya, itu susah. Makanya harus bergabung dengan publisher. Nah, misalnya Mbak Alsa ini punya publisher ya. Dia nanti mengelola bagaimana memasarkannya. Tapi LMK itu lain lagi. LMK mengumpulkan royalti kalau juga lagu-lagu ditayangkan di tempat-tempat umum gitu. Jadi ini administrasi yang terus kita harus perbaiki dan kita gaungkan agar mereka bergabung di dalam sistem gitu. Berarti sistemnya sudah baik, sebenarnya tinggal sistemnya ada. Sudah ada si artisnya itu mau apa enggak? Iya, gitu. Sama aja undang-undangnya sudah ada, bicara mengenai law enforcement. Itu lagi. Maka benar orang-orang yang melanggar dihukum, nyatanya belum ada. Iya. Itu yang memang problem di dunia musik sekarang ini adalah, apalagi di era pandemi, orang semua stay at from home, semua orang produksi, semua distribusi melalui digital, tapi mesti dipikirkan juga jangan sampai melanggar hak orang. Karena ini juga berlaku nggak cuma buat sesama musisi yang cover, tapi juga YouTuber atau yang lain itu juga. Mereka juga menggunakan elemen lagu itu pakai untuk membuat ini. Itu ada, ternyata mereka ada keuntungan. Harusnya nggak ada masalah sebenarnya untuk berbagi. Bener. Benar-benar. Nah, sebenarnya itu bisa didispute sama sistem dan publishernya. Nah itu sebenarnya nggak mungkin sendiri ngurusin siapa yang muter ya, sendiri ngecek gitu. Bisa di take down gitu. Kita marah-marah di Facebook. Iya, nggak mungkin kerja sendiri. Nah, Mbak, ini kan dari tahun 2013 kalau saya, jadi Hari Musik Nasional itu disematkan tanggal 9 Maret. Bertepatan dengan ulang tahun juga Bapak W.R. Supratman. Hari lahirnya. Nah, menurut Mbak sendiri, Hari Musik Nasional di Indonesia seperti apa sih? Gimana sih? Kalau buat aku, ini harus dirayakan bersama-sama sih gitu. Semoga harapan ke depannya tuh musisi jadi semakin semangat untuk berkreasi gitu. Profesinya semakin dihargai juga gitu. Jadi pokoknya setiap Hari Musik Nasional tuh kita harus merayakan dengan positif, dengan optimis gitu. Kalau dari aku sih gitu. Dan Mbak ya harus gitu. Mas Chandra. Iya, terus berkarya ya. Kami ini ingat ya pesannya Pak Presiden ya waktu terakhir ketemu tahun 2 tahun lalu, bahwa beliau mengatakan dunia musik mesti punya program 5 tahun dong, gitu kan. Nah, kami sedang merancang dan sudah merancang ya bahwa ada 3 hal ya 5 tahun ke depan. 1, mengupayakan hak sosial mereka ya, yaitu bergabung dalam BPC Jam Sostek ya, untuk hari tuanya, untuk kecelakaannya, untuk pensiunnya. Yang kedua adalah terus membangkitkan potensi ekonomi ya, teman-teman yang justru di era pandemi ini beralih profesi, mereka menjadi UMKM. Nah, kita akan mendorong mereka untuk mendapatkan permodalan lewat koperasi agar mereka juga bisa mandiri. Yang ketiga, terus memperbaiki tata aturan tadi, digital ya, royalti, cover. Nah, ini 5 tahun ke depan, dari sejak tahun lalu kita mulai usahakan. Jadi kalau kita ntar tiba-tiba ditanya sama Pak Presiden, apa yang kamu lakukan? Kan sesuai dengan Bapak, 5 tahun ke depan kami lakukan ini, Pak. Mudah-mudahan dengan kekompakan kita semua, kita bisa raih itu. Mudah-mudahan. Amin. Kalau saya pengen sih sebenarnya di Hari Musik Nasional ini kita sama-sama berdoa supaya ekosistem ini yang jalan, nggak cuma musisi. Yang musisi, produser, ya pemain YouTube, pihak-pihak yang mendukung orang panggung, orang segala macam ya, itu bisa menciptakan suatu ekonomi kreatif ya, dan menghasilkan tambahan kontribusi terhadap pendapatan dari sektor ekonomi kreatif. Karena ini bagian dari sebenarnya kan ini bermuara di Kementerian Parekraf ya. Nah, supaya ini seniman-seniman ini sedemikian confident ya, memperbaiki ekosistemnya supaya terjadi distribusi kesejahteraan. Jadi tidak ada lagi pada hari tuanya musisi yang tidak mendapat tunjangan sosial, yang ada kesulitan, yang sampai orang harus berdonasi pada saat sakit. Itu yang harus dimulai dari sekarang. Itu banyak juga masih kejadian Mas ya? Banyak di hari tuanya maksudnya. Iya. Akhirnya itu kesalahan dari si musisinya sendiri atau
gimana ya Mas? Ya itu ya betul. Jadi memang tidak salah ya kalau ada seorang musisi ya wafat gitu ya, teman-teman mengumpulkan dana itu tidak salah sama sekali. Tapi harus lebih dari itu ya, lebih memartabat kalau mereka itu mendapatkan hak jaminan kematiannya melalui BP Jam Sostek. Dan ini kita harus gerakan ya musisi-musisi muda terutama dari sekarang mereka memikirkan masa depan mereka dengan menabung sebulan cuma 50.000. Iya, itu. Ya itu berapa puntung rokok sih? Menghemat rokok membayar 50.000 dan statistik menunjukkan ada 70.000 musisi di Indonesia BPS. Iya. Kalau sebulan mereka menyumbang 50.000 menabung ya itu 2 triliun per bulan bisa terkumpul. Coba bayangkan itu uang berapa besarnya bisa untuk masa depan mereka itu. Semoga ya kedepannya tidak ada lagi musisi yang masa tuanya susah. Itu poinnya. Itu kan Itu poinnya. Pasar di Indonesia itu 270 juta loh. Ya. Artinya calon pendengar suatu karya itu banyak banget. Iya. Sehingga akhirnya itu yang mesti diolah. Ini harus ada satu apa ya yang tidak terjalin dengan baik ya. Produksi kita, musisi kita banyak variannya, banyak modelnya, banyak versinya. Dengan pasar yang demikian banyak, kalau ini sampai tidak terdevelop, tidak terkembangkan dengan baik, itu sayang banget. Tugas kita sama-sama ya, untuk sama-sama satu hal yang paling penting Mas Chandra juga dalam hari musik nasional ini kita bikin konser dari Pak Fesmi, Pak Pris sama konser 7 ruang, judulnya adalah musik pemersatu bangsa. Oh, itu bagus temanya musisi tradisional dan kita melakukan social responsibility. Jadi dari hasil nanti apresiasi yang diperoleh, donasi yang diperoleh kita akan sumbangkan kepada teman-teman Musik kita tradisional. situasinya yang memang tidak menguntungkan karena dia mau tampil di sini aja sulit karena memang venue tempat-tempat untuk konser live streaming itu masih sedikit dan mereka tuh pada posisinya di rumah nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Itu yang sangat unfortunate. Mudah-mudahan itu kita akan selalu berkreasi dan ada tempatnya mereka untuk bisa menyambung nafkah. Oh, bagus banget konsep. Nah, satu pertanyaan nih keluar sedikit sebenarnya. Mas setuju nggak? Dari musisi terkenal gitu, terus beralih ke politisi. Itu gimana? Musik itu adalah politik. Enggak itu. Berarti dari musisi ke lawyer. Enggak itu. Apa sah-sah aja, tapi enggak itu sih itu keputusan pribadi ya. Yang penting adalah organisasi jangan dibawa-bawa gitu. Itu hak politik masing-masing ya. Mau berpolitik itu silahkan gitu. Apalagi kalau kita seneng dong ada wakil kita di DPR, ya, mungkin kita seneng. tujuannya itu kali ya Mas. Iya. Kembali itu, lagi itu jadi keputusan pribadi. Jadi komunikasinya nanti jadi lebih mudah, lebih gampang gitu ya. Ya udah, terakhir ada pesan-pesan nih Mas untuk penikmat musik di Indonesia khususnya. Dari Mas Heri dulu. Oke, dukung terus musisi Indonesia, ikut merayakan Hari Musik Nasional dan itu hari kita sama-sama musisi bergembira ya sambil kita bernyanyi, Indonesia bernyanyi, sambil kita juga melakukan social responsibility kepada teman-teman yang memang dalam keadaan tidak beruntung ya, musisi-musisi yang jobless ya. Mudah-mudahan ini dirasakan ya, musisi berusaha untuk menyalurkan perasaannya dan diterima oleh masyarakatnya. Ya, kalau saya memang ya mungkin juga teman-teman ya kita memang sudah merasa bahwa Indonesia ini musik Indonesia sudah menjadi tuan rumah di Indonesia. Dan itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang mendukung musik Indonesia dan kami akan selalu berupaya untuk mengemban misi menghibur dengan bertanggung jawab agar supaya tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mbak. Kalau dari saya sebagai musisi kita harus menghargai profesi kita sendiri. Mulailah untuk menyusun atau menata hidup dengan berpikir ke depan, seperti misalnya sebagai musisi itu salah satu warisan yang bisa berlaku 70 tahun setelah kalian meninggal itu adalah karya. Kalau karya kalian misalnya tidak didaftarkan atau dirawat ya? Iya, dirawat
gitu, atau didaftarkan ke publisher tertentu atau ke LMK gitu, kalian itu tidak akan bisa merasakan, tidak akan bisa mewariskan karya tersebut gitu. Dari sisi profesi juga, misalnya kalian tuh harus banget ikut namanya BP Jam Sostek. Kenapa? Karena kita tuh istilahnya musisi tuh tidak seperti orang kantoran yang pasti gitu kan. Jadi itulah yang harus kalian lakukan sebagai profesi. Jadi kalau misalnya kalian serius dalam bermusik sebagai musisi, ya hargailah profesi kalian. Berarti bukan hanya musisi, seniman-seniman Indonesia. Betul. Ya, betul. Biar di hari tuanya ya lebih baik lagi dan ya lebih sejahtera gitu. Mas Henry, terima kasih. Mas Chandra. Terima kasih. Mbak, terima kasih sehat terus. Terima kasih, Mas Haji. Sukses buat konsernya. Terima kasih. Terima kasih.